Salam sejahtera saudara-saudara. Bertemu saya Wito Pramono. Saya ingin membagikan beberapa faktor yang menentukan jodoh seseorang. Banyak orang berkata jodoh di tangan Tuhan. Maaf ya saudara, saya bukan tidak setuju, tapi kurang setuju. Jadi jodoh itu bukan 100% di tangan Tuhan, saudara. Jadi bukan Tuhan yang menentukan jodoh kita, tetapi diri kita, saudara. Jadi mungkin Tuhan itu cuma 20% saja tuh, saudara. Faktor Tuhan itu cuma 20% saja, tetapi 80%-nya dari diri kita sendiri. Jadi kita yang menentukan jodoh. Jadi kita sendiri yang menentukan siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Nah, ada 7 faktor, saudara. Kira-kira faktor apa sih? Nah, pertama yang menentukan jodoh adalah faktor wajah, saudara. Jadi banyak saudara bilang, oh jodoh itu karena cinta. Nah, sebetulnya cinta yang dilihat pertama kali apa sih? Apa itu cinta sih? Tentu apanya? Wajahnya, betul? Jadi seumpama seorang laki-laki lihat perempuan, yang dilihat apa pertama? Wajahnya. Jadi dilihat, oh cantik. Cantik bukan berarti cantik 100% seperti bintang film nih, saudara. Tetapi cantik menurut pandangannya dia. Cantik menurut ukurannya dia. Cantik menurut standarnya dia. Nah, begitu juga perempuan, saudara. Dia melihat laki-laki ganteng, cakep, gagah, yang badannya istilahnya standar menurut pandangannya dia. Nah, jadi yang pertama dilihat apa? Wajah, saudara. Jadi dilihat apa? Ganteng menurut pandangannya dia. Nah, yang kedua, faktor apa, saudara? Kedua adalah faktor materi, saudara. Faktor uang. Maaf saudara ya, mungkin banyak yang tidak setuju. Oh enggak, faktor tidak, cinta tidak dipengaruhi oleh harta. Oh, zaman sekarang tidak, saudara. Mungkin cuma berapa persen saja ya, saudara ya. Tapi itu kalau mungkin faktor yang betul-betul cinta itu sekitar 70% saja, saudara. 30% saja, saudara. 70%-nya faktor materi, faktor uang. Dilihat cowoknya harus kaya, harus mapan, harus bisa menghidupi keluarganya dia. Kalau tidak, oh jarang yang mau, saudara. Pengalaman saudara, waktu saya bersama dengan pasangan saya, nah, saya menikah. Memang dia waktu pacaran saya belum mapan, tetapi bagaimana dia mau kawin dengan saya, bagaimana dia mau berhubungan bisa menikah dengan saya, tentu ketika saya sudah mapan. Jika saya tidak mapan, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya kerjaan, tidak punya ini, tidak punya itu, oh bisa dipertanyakan Tuhan. Maaf saudara, bisa dipertanyakan saudara, apakah dia mau sama saya? Tentu tidak, saudara. Jadi faktor uang, faktor materi sangat menentukan jodoh seseorang. Nah, jadi saya kasih pandangan, saudara. Seumpamanya saudara mau makan, mau ke restoran, apakah saudara pakai cinta? Tidak, tentu pakai uang. Saudara bayar sekolah anak, pakai apa, saudara? Pakai uang. Saudara mau bayar
ke dokter, untuk berobat, pakai apa saudara? Pakai uang. Jadi segala sesuatu yang sangat menentukan uang saudara. Kalau nggak ada uang, orang nggak bisa apa-apa saudara. Orang mau jadi apa? Kalau banyak orang nggak bisa berobat, akhirnya maaf saudara ya, nggak ada, meninggal dunia. Karena apa? Karena uang nggak ada untuk berobat. Tapi orang yang banyak duit, dia mau ke dokter yang pinter, dia mau ke dokter sini, ke sini, dia mau cari obat yang terbaik supaya penyakitnya sembuh. Nah, jadi ada kemungkinan untuk sembuh itu sangat besar. Jadi faktor uang sangat menentukan kehidupan seseorang, sangat menentukan jodoh seseorang. Ketiga saudara, faktor apa saudara? Ketiga, faktor usia saudara. Jadi jodoh juga yang menentukan usia saudara. Jadi kadang cowoknya, kadang ceweknya, dia lihat, wah ini pasangan saya ini kira-kira bedanya umur berapa dengan saya. Kalau umurnya terlalu jauh, mungkin masih pikir-pikir saudara. Tetapi kalau umurnya mungkin beda 5 tahun, beda 7 tahun, mungkin ya ini bisa oke. Tetapi kalau umurnya bedanya terlalu jauh, masih pikir-pikir. Tapi ini tidak mutlak ya saudara ya. Banyak sekali kita dengar pasangan suami istri yang beda 10 tahun, beda 15 tahun, beda 20 tahun. Bahkan yang saya dengar banyak, kalau yang saya dengar dari orang tua saudara ya, kalau cowok sama cewek, kalau cowoknya sama ceweknya beda 10 tahun, mungkin lebih sayang dia. Yang cewek lebih menghormati suaminya, yang cewek lebih menghormati pasangannya karena pasangannya jauh lebih tua, omongannya lebih didengarkan, nasihatnya lebih didengarkan. Tetapi kalau umurnya dekat, waduh, kebanyakan ininya saudara, dia tuh kamu sama saya dianggap teman saja, omongan saya tidak terlalu dipandang. Nah, jadi faktor usia ini sangat menentukan. Nah, kemudian yang keempat saudara, baru faktor Tuhan atau faktor agama. Nah, itu baru faktor keempat saudara. Kalau orang bilang jodoh di tangan Tuhan. Jadi banyak dari agama-agama tertentu yang mengatakan, itu jodoh itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Enggak saudara. Itu cuma berapa persennya saja, 30 persennya saja saudara. 80 persennya saudara sendiri yang menentukan. Tuhan tidak bisa memaksa. Kalau saudara maunya ini, Tuhan maunya itu, ya sudah. Tetapi tetap ya sudah, resiko Anda tanggung sendiri. Jadi mengerti saudara ya. Jadi kalau saudara sudah dikasih tahu melalui orang tua saudara, melalui teman saudara, melalui relasi saudara, jodoh Anda ini. Jadi Tuhan maunya ini, tapi hati saudara maunya yang itu. Tetap yang jadi apa? Keinginan saudara, bukan keinginan dari Tuhan. Jadi memang Tuhan di atas segala-galanya ya, memang betul. Tapi tetap Tuhan menghargai hak kita sebagai manusia yang hidup di dunia, yang menjalani kehidupan kita sendiri. Nah, itu faktor Tuhan, baru faktor yang keempat. Kemudian faktor yang kelima baru faktor orang tua. Nah, ini saudara. Jadi yang kelima baru faktor orang tua. Jadi orang tua didengarkan omongannya sama anaknya, itu sudah baru faktor kelima saudara ya. Setelah faktor wajah, faktor umur, faktor materi, faktor agama, terus baru faktor orang tua.
Jadi baru pendapat-pendapatan orang tua. Padahal orang tua yang tahu yang terbaik buat kita, kadang kita tidak tahu yang terbaik tentang kita. Kita kadang pikir, oh itu pasangan yang terbaik buat saya. Padahal yang tahu itu orang tua, saudara. Orang tua yang tahu, oh anak saya cocoknya sama ini karena orang ini lebih baik, karena orang ini lebih mapan, karena orang ini lebih itu, banyak kelebihannya. Orang tua lebih mengerti daripada kita. Terkadang kita bandel, saudara. Kita tidak mau dengar orang tua, kita maunya sendiri. Makanya sering orang dengar apa? Backstreet atau apa ya? Kawin di luar nikah. Nah, itu karena apa, saudara? Karena kebandelan ini. Nah, jadi saudara bisa lihat ya, seperti tadi saya bilang, Tuhan tidak bisa paksa. Orang tua juga tidak bisa paksa, saudara. Walaupun orang tua yang melahirkan saudara, orang tua yang memelihara saudara, orang tua yang setiap hari dari saudara kecil sampai besar, saudara bersama orang tua, harusnya orang tua yang pegang 100% hak untuk memberikan jodoh saudara. Tapi tetap nggak bisa. Tetap jodoh itu saudara sendiri yang menentukan, bukan orang tua. Orang tua hanya berapa persennya saja, saudara. Kemudian, saudara, selain faktor orang tua, faktor keluarga, saudara. Jadi dari omongan-omongan keluarga, dari omongan-omongan saudara Anda, dari sepupu Anda, itu juga sangat menentukan. Nah, kemudian yang ketujuh, saudara, faktor relasi atau faktor teman. Ini juga sangat menentukan, saudara. Jadi saudara berteman dengan siapa, saudara berpasangan dengan siapa, kadang dipengaruhi oleh pendapat-pendapat teman. Kalau teman-teman saudara, oh itu lo baik, itu lo mapan, itu lo ganteng, itu lo begini. Saudara dikasih masukan yang terbaik buat relasi-relasi saudara. Nah, saudara akan dapat yang terbaik. Tetapi kalau relasi-relasi saudara kasih pandangan, oh begini, ya, jadinya